Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aneng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Altex Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada di video ke-12 saya di mata kuliah pemrograman framework lanjutan ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Git clone di project yang kita buat sebelumnya, yaitu sedap. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu penggunaan Git clone ini, yang dimana Git clone ini adalah sebuah skenario yang dimana kita akan melakukan modding di PC yang baru atau di device yang berbeda. Kemudian kita harus menduplikasikan project kita yang sebelumnya telah kita buat, yaitu sedap, ke folder yang baru. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat folder baru dengan nama kita sendiri, kemudian strip sedap. Nah, lokasi foldernya itu bebas mau di mana aja, asalkan foldernya itu masih kosong ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kita akan nge-copy URL repo GitHub kita, yang dimana pada GitHub-nya Pak Marus nih, kita copy yang ini. Nah, kita kan sudah terhubung nih kan, nah kita copy ini. Kemudian kita jalankan dia di terminal ataupun CMD kita. Misalnya kita mau jalankan ke CMD. Nah, git clone spasi copy pastekan kemudian dot. Nah, karena dia itu udah ready nih permisa, jadi tidak perlu lagi. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menjalankan project baru kita dengan perintah npm install terlebih dahulu. Nah, karena project yang masuk ke dalam remote repo kita itu merupakan project tanpa folder not module, yang artinya itu semua package-nya itu pernah di-build ulang. Nah, kita akan menjalankan npm run dev. Nah, soalnya saya udah ini ya, masuk ke project-nya itu. Dia harus sama ininya ya, di CMD-nya itu pemanggilannya seperti ini. Nah, dia harus masuk dulu ke ini, 23 SIBFL ini, karena itu kan project kita sebelumnya tuh. Baru kita npm run dev kan, baru kan muncul dia nih. Seperti sini, nah maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa juga nge-git pull jika sudah selesai ngoding di PC yang baru ini. Kemudian kita kembali ke PC yang lama, lalu kita ketikkan git pull di project yang ada untuk mengambil perubahan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian penggunaan as efeknya. Di sini jika as state adalah hook di React yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah komponen, maka as effect adalah hook yang digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen selesai di-render. Nah, as effect ini biasanya digunakan untuk menjalankan sesuatu setelah komponen muncul. Yang kedua, butuh respon terhadap perubahan props atau state. Yang ketiga, efek hanya boleh dijalankan satu kali saja, tidak lebih dari satu kali. Nah, yang keempat adalah efek harus dibersihkan saat komponennya itu hilang. Nah, selanjutnya, jika suatu kode kita letakkan tanpa as effect, nah maka ia akan terus dijalankan di setiap komponen rendernya. Kemudian, di sini kita ikuti langkah berikut ya. Pertama itu, kita akan membuat sebuah halaman baru dengan nama produk. Kita buat di bagian data produk sedap. Saya buatnya itu di pertemuan 5. Nah, kita buat folder baru yang namanya data. Di dalamnya itu ada file baru namanya itu sedap. Nah, ini dia. Ini banyak macam-macamnya. Sudah kan? Setelah itu, di bagian page itu ada produk. Kita kopikan saja ini. Kita copy. Kita buka lagi. Kemudian ada page. Kemudian ada produk.jsx. Nah, ini yang telah saya copy sebelumnya. Kemudian di bagian komponen itu ada sidebar. Ini tetap di pertemuan 5 ya teman-teman. Sini deh.
sidebar ini. Ya, ini udah saya copy sebelumnya. Nah, setelah itu, ya, menu 4 produk. Nah, setelah itu, di bagian root-nya itu adalah pemanggilan dari produk yang telah kita buat tadi. Ya, produk yang telah kita buat. Panggilannya. Sorry, salah. Nah, ini dia. Pemanggilan produknya. Root-nya. Kemudian hasil akhirnya itu bakal muncul seperti ini. Ini produk. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengganti data produk yang awalnya diambil dari file JSON. Nah, sekarang kita mengambilnya langsung dari API produk miliknya si dummy JSON. Jadi, datanya itu data dummy yang dimana kita akan sesuai lagi kode yang kita buat sebelumnya ini nih. Nah, kita copy yang ini, lalu kita pindahkan dia ke sini. Ini dia tuh tanpa as effect. Nah, ini dia. As effect. Setelah itu, kita bisa lihat ini di bagian konsolnya. Ini dia kan. Dan setelah kita ganti, kemudian nah, ini penjelasan lebih detail kenapa terjadi request yang berulang. Yang pertama itu adalah karena komponen pertama kali di render, maka React itu menjalankan produk, state-nya itu membuat produk kosong, kemudian execute itu langsung dipanggil karena bukan di dalam as effect. Nah, kemudian ketika execute selesai itu dia memanggil si set produk kita buat tadi gitu. Langkah yang kedua adalah state-nya itu berubah, yang dimana state produk membuat nilai produk berubah menjadi apa ya, burung siku menjadi data produk, kemudian React mendeteksi perubahan state, maka komponen harus dirender ulang. Langkah yang ketiga adalah komponen dirender ulang karena itu terjadinya render ulang yang dimana React itu menjalankan ulang function dari produknya tadi. Kemudian di dalam function tersebut exhaust.get-nya itu dipanggil lagi. Nah, yang ketiga, ketika respon datang tuh setnya itu produknya itu dipanggil lagi. Nah, kemudian dengan as effect sebelumnya kan kayak gini nih. Jadinya itu kayak gini. Arenya itu kosong karena sekali setelah di render. Nah, ini dia menggunakan as effect-nya tadi. Nah, setelah itu aksesnya itu hanya dipanggil sekali setelah render dilakukan. Nah, kemudian kita akan menerapkan 3 jenis as effect yang bisa kita terapkan, yang itu tanpa dependensi, kemudian dengan dependensi namun arenya kosong, yang ketiga adalah dengan dependensi tertentu itu state. Nah, kemudian ada as effect dengan dependensi state. Nah, yang dimana sebelum itu kita telah mencoba untuk menggunakan as effect itu dengan dependensi array kosong. Nah, yang berarti itu proses di dalamnya itu hanya dilakukan atau dijalankan sekali saja saat komponen itu pertama kali di-render kan. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan as effect-nya itu dengan dependensi berupa nilai dari sebuah state yang dimana
Intinya itu, proses ini dilakukan di dalam as effect. Nah, akan dijalankan setiap kali nilai state tersebut mengalami perubahan. Nah, dia akan berubah nantinya. Dimana lah buat sebuah query, sebuah state baru yaitu query. Nah, yang dimana query ini berisikan masih kosong sih ininya. Kemudian ubah as effect-nya itu dan access-nya itu agar mengambil data berdasarkan query-nya itu dummy JSON-nya itu. Nah, kemudian tambahkan kolom search untuk mencari berdasarkan produk. Nah, ganti aja di sini. Cari. Akan muncul. Nah, setelah itu API-nya itu akan tampil di setiap query. Seperti ini. Kan? Search query itu di sini. Save. Tadi. Kan nanti itu akan munculnya. Kayak dia tuh sama kayak handle chain yang kita lakukan saat pertemuan 4 atau pertemuan 5. Nah, namun kode tersebut itu tidak sebaik menggunakan as effect kata on chain plus axios-nya itu langsung. Kemudian on chain set state, kemudian as effect axios-nya itu terdapat tempat khusus yaitu as effect. Dimana itu lebih terstruktur. Kemudian ada dynamic root yang dimana dynamic root ini adalah root yang memungkinkan URL untuk menerima nilai dinamis yang bisa berubah. Nah, biasanya ini digunakan untuk halaman yang detail. Kayak misalkan customer 1 nih, detail produk dengan ID 1, customer detail. Nah, kemudian ada A, B, C gitu. Customer detail. Kemudian kita akan coba membuat halaman detail dari list produk berdasarkan ID. Nah, ini bisa nih, ini kan di FJXX-nya itu ini pemanggilan rootnya ya. Kemudian nah nih yang ini. Kemudian ubah nama produk menjadi lebih detail. Ini udah kita ubah nih. Selanjutnya kan ini sudah nih produk detail. Kemudian hasil akhirnya itu kan seperti ini. Kita udah ngeran tadi ya. Kita langsung kita buka. Ini dia produknya, kemudian ada search-nya kan, button search-nya, kemudian ada tabel, apa namanya, tabel dari data dummy kita tadi. Ini semua ada 30 data dummy kita. Nah, ini dia hasil akhirnya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.